Salam Indonesia. Halo Sobat Muda, selamat datang di kota Yogyakarta. Kota yang dulunya merupakan kerajaan Mataram Islam, tak hanya menyimpan rahasia sejarah loh, tetapi juga memiliki banyak peninggalan sejarah-sejarah yang ada di kota gede ini. Untuk mengetahui apa saja yang ada di sini, mari kita simak berikut ini. Mendengar nama kota gede, tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarah kerajaan Mataram Islam yang dahulu menguasai Pulau Jawa. Kota Gede sendiri merupakan kota kuno bekas ibu kota kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada tahun 1532 Masehi. Kota Gede merupakan daerah budaya yang memiliki banyak peninggalan sejarah. Jadi, Kota Gede ini salah satu kemantren yang terletak di bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta. Kini, Kota Gede menjadi salah satu ciri khas kota Yogyakarta dengan bangunan-bangunan tua yang masih kental dengan unsur-unsur sejarahnya. Salah satunya lorong-lorong tua. Konon, awal mula terjadinya lorong-lorong tua di Kota Gede karena adanya bangunan-bangunan tua yang terbuat dari batu bata yang dibangun saling berdempet-dempetan. Dikarenakan jumlah ruang yang tidak sebanding dengan peningkatan warganya. Uniknya lagi, lorong-lorong di Kota Gede ini bisa dikatakan mirip dengan labirin raksasa, karena memang minimnya petunjuk arah dan informasi yang ada. Salah satu lorong yang menarik terdapat di sebelah utara Masjid Kota Gede adalah Gang Masjid Mataram. Konon, katanya zaman dahulu, lorong ini merupakan jalan utama lalu lintas menuju Masjid Mataram Kota Gede. Di Kota Gede, mempunyai Masjid Besar Mataram yang merupakan salah satu bangunan tertua yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Masjid yang juga sering disebut Masjid Agung Mataram Kota Gede ini terletak di sisi barat sebelah selatan Pasar Kota Gede, tepatnya di Kampung Jagalan. Masjid ini dibangun pada tahun 1640 oleh Sultan Agung dan masyarakat setempat yang umumnya Hindu dan Buddha. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan pada awal masa kerajaan Mataram Islam. Tak seperti masjid lainnya, Masjid Agung Mataram Kota Gede memiliki karakteristik arsitektur yang unik. Setiap bangunannya memiliki perpaduan corak budaya Hindu, Buddha, dan Islam. Tak jauh dari Masjid Agung Mataram Kota Gede, memiliki berbagai peninggalan, salah satunya adalah Sendang Seliran. Sendang Seliran ini adalah tempat pemandian yang masih digunakan hingga sekarang. Sendang Seliran juga merupakan tempat bersih diri bagi perziarah makam Raja-Raja Mataram. Selain itu, di Kota Gede juga terdapat pasar tradisional yaitu Pasar Legi yang dibangun sekitar abad 16 pada Kerajaan Mataram Islam di Tanah Jawa. Pasar Kota Gede ini juga merupakan pasar tertua yang ada di Yogyakarta. Para pedagang tradisional mulai melakukan kegiatan jual beli di pagi hari dengan menjual berbagai macam keperluan rumah tangga. Kemudian, di Kemantren Kota Gede terdapat desa yang bernama Desa Cokroyudan. Untuk Kampung Cokroyudan itu masuk dalam wilayah Kota Madya Yogyakarta. Jadi di sini Kecamatan Kota Gede itu awalnya berdirinya Kerajaan Mataram Islam yang pertama di Yogyakarta, yang sekarang terahnya sampai ke HP10 itu. Kemudian untuk kampung di sini sebetulnya dulu masih dalam wilayah Sultan Kron, tapi karena kebijaksanaan raja yang dulu, maka tanah-tanah di Kota Gede diperuntukkan untuk rakyatnya dan bisa disertifikatkan dengan sertifikat Garuda, jadi menjadi hak milik. Di desa ini terdapat sebuah musola
yang bernama Musola Adzikro dan pendopo yang biasanya dijadikan sebagai pusat perkumpulan warga. Tak hanya itu, ada pun kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh warga setempat dan juga anak-anak lainnya. Kota Gede ini terkenal dengan kerajinan peraknya. Salah satu warga di desa Cokroyudan ini, yaitu Bapak Mukadi, merupakan seorang pengrajin perak yang telah membuat kerajinan ini dalam waktu yang lama. Untuk Kota Gede memang sudah menjadi sejarah sejak lama, sejak masa lalu, yaitu berdirinya Kerajaan Mataram. Memang dulu sudah ada tukang-tukang yang memenuhi kebutuhan perhiasan untuk kalangan dalam keraton atau keluarga keraton. Kemudian pengrajin-pengrajin itu bisa berkembang, ditularkan ke generasi penerusnya. Pembuatan perak sendiri membutuhkan peralatan-peralatan yang lengkap agar bisa membuat perak dengan hasil yang bagus dan memuaskan. Nah, untuk proses itu ada motif filigree, kemudian ada motif cincin, yaitu membuat ikatan yaitu dari batu permata maupun batu-batu mulia. Itu ada yang langsung dari konsumen ataupun pemakai, ada juga untuk stok dijual di toko begitu. Nah, itu tadi informasi tentang sejarah Kota Gede dan yang lainnya. Semoga informasi ini bisa menambahkan ilmu dan wawasan untuk kita semua ya. Terima kasih. Salam Indonesia.